Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Devius Nunia, mahasiswa 4 PGSD A8 Unisnu Jepara. Kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran Inquiry Based Learning dan Problem Based Learning. Inquiry Based Learning adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Karakteristik Inquiry Based Learning. Yang pertama, strategi pembelajaran menekan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan. Di sini, siswa berperan sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk menemukan jawaban sendiri atas sesuatu yang dipertanyakan. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Dan yang ketiga, tujuannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Kelebihan Inquiry Based Learning yaitu dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa, sehingga dapat mengerti tentang konsep dan ide-ide lebih baik. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Dapat mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Kelemahan Inquiry Based Learning. Diharuskan adanya kesiapan mental pada siswa dan perlu adanya proses penyesuaian dari metode tradisional ke pendekatan ini. Sintak pembelajaran Inquiry Based Learning. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu problem based learning. Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar secara kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Karakteristik problem based learning yaitu siswa didorong untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam memecahkan masalah, siswa berusaha mencari sendiri melalui sumber, baik dari buku maupun sumber lain. Dilakukan dalam kelompok kecil dan guru berperan sebagai fasilitator. Kelebihan pembelajaran problem based learning. Pembelajaran ini berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dalam menghafal atau menyimpan informasi. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Siswa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik internet, perpustakaan, wawancara, atau observasi. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Dan kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok. Kekurangan dari pembelajaran problem based learning yaitu tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran.
Terkadang ada bagian guru berperan aktif dalam menyampaikan materi. Lebih cocok diterapkan untuk pelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan. Membutuhkan kemampuan guru yang dapat mendorong kerja siswa dalam kelompok secara aktif. Sintak pembelajaran problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidik individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Persamaan IBL dan PBL. Pendekatan yang dipakai yaitu multidisipliner. Proses penilaiannya sama-sama satu waktu, berpikir kritis, teknis, dan sistematika pembelajarannya butuh pengarahan guru. Dan konten pembelajaran yang diangkat yaitu masalah yang sudah ada. Perbedaan dari PBL dan IBL. Yang pertama, PBL rangkaian kegiatan pembelajarannya menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu yang dipertanyakan. Perbedaan dari IBL yaitu proses pembelajarannya dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah yang sering ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.